Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah ikan gabus. Ya, di channel ini kita menjawab tentang masalah budidaya ikan gabus, dan di channel ini kita memberikan sebuah solusi tentang bagaimana budidaya ikan gabus. Ya, tentunya berdasarkan pengalamannya Pak Suwandi dalam menekuni usaha bidang gabus selama 16 tahun. Ya, memang pekerjaan saya memang adalah pembudidaya ikan gabus. Dari pagi, sore hingga petang saya bergelut dengan ikan gabus ya. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit jawaban kepada mitra ya. Saya cuma merangkum saja beberapa mitra. Ya, ada kurang lebih 7 pertanyaan yang hampir sama yang berkaitan dengan tips bagaimana Pak kita berhasil membangun sebuah usaha di sektor perikanan ikan gabus ini. Berdasarkan pengalaman saya di sini yang ingin saya sampaikan ya, sedikit sharing saja bahwa orang usaha itu memang yang pertama yang saya alami, orang itu harus punya impian ya. Jadi kita itu dalam membangun sebuah usaha apapun perikanan, terutama ikan gabus, itu harus ada impian. Impian kita itu mau seperti apa? Ya, membangun usaha yang punya impian. Saya pengen punya usaha ikan gabus yang besar, yang punya kolamnya sampai 40, 50 ataupun 100 kolam. Punya impian, punya tujuan dengan penghasilan 1 bulan dari sektor pembenihan ini kurang lebih sekitar 500 juta atau 1 miliar misalkan. Jadi harus punya impian yang jelas dulu awal. Ya, seperti saya dulu waktu membangun usaha ini, ya, saya membangun usaha ini saya juga punya impian. Saya punya impian bisa punya perusahaan perikanan, kemudian saya pengen punya pabrik pengolahan ikan yang sudah saya gambarkan seperti apa. Kemudian saya pengen punya penghasilan, awal-awal saya budidaya 16 tahun yang lalu tidak besar. Ya, awal-awal saya budidaya itu saya pengen punya penghasilan 200 juta tiap bulan. Jadi awal-awal usaha saya punya impian. Impian harus jelas ya, karena apa? Semua ini terukur. Jadi kalau orang usaha, saya misalkan usaha ya di sektor perikanan, di pembenihan, semuanya terukur. Terukurnya begini, kalau saya punya impian penghasilan 200 juta di awal usaha saya dulu, ya padahal baru mulai. Nah, di 1 bulan punya penghasilan 200 juta, mikir saya gampang sekali. Jadi kalau benih itu harganya 1.000, kayak saya jual itu 1 bulan itu kurang lebih itu 50.000 saja. Ya, itu sudah 50 juta gitu. Jadi saya target setiap bulan saya bisa memproduksi benih kurang lebih sekitar antara 100 sampai 200.000. 200.000 sampai 250 lah waktu itu. Ya, dengan target penghasilan 1 bulan mendapatkan 200 juta dari penghasilan penjualan benih itu. Jadi harus ada impian memang. Jadi kalau misalnya kita pengen punya penghasilan berapa, ya itu kan kita bisa lihat harga bibit misalkan waktu itu 1.000. Ya waktu itu 1.000 dikalikan aja. Kalau misalkan kalikan 50.000 kan sudah 50 juta gitu kan. Ya, jadi kita kalikan aja berapa penghasilan yang kita inginkan waktu itu. Jadi saya sudah menghitung. Jadi pertama memang harus Anda punya impian. Saya pengen masuk di pembesaran apa pembenihan. Kalau pembesaran saya punya empang sekian dengan panen sekian ton ya, tiap bulan. Kalau pengen panennya rutin berarti tiap bulan harus panen, berarti ada 7 sampai 8 kolam. Jadi ada impian. Anda membangun sebuah usaha. Jadi mau usaha itu harus punya impian yang jelas. Mau apa? Ya. Kemudian yang kedua, saat Anda membangun usaha ini, Anda harus mempunyai sesuatu yang Anda jalankan, Anda harus fokus. Itu pengalaman saya. Jadi pada saat saya membangun usaha ikan gabus ini, saya tidak tengok-tengok. Walaupun ada tawaran bisnis apa, pokoknya fokus saja dulu. Ada tawaran bisnis produk inilah, segala macam. Saya nggak tengok-tengok. Nggak tertarik sama sekali. Ini modal sekian juta, nanti untuk usaha ini jalan, banyak tawaran. Bagi saya tidak akan belok-belok. Ini pilihan saya harus tekuni serius. Dan saya akan belajar terus di situ. Kedua, di situ fokus saja.
Jika Anda ngurusi gabus, mungkin awal Anda belum mendapatkan hasil, Anda fokus saja ngurusi, sambil belajarlah di situ. Meningkatkan jam terbang Anda dalam sebuah usaha. Fokus. Ya. Jangan tengok-tengok. Wong satu saja belum jadi, sudah mau yang lain. Kan gitu. Anda sudah piara gabus, baru jalan. 1 bulan sudah mau piara lele, mau piara nila, mau piara ayam, mau piara bebek, mau piara kambing, dan lain sebagainya. Saya garansi 1000% tidak akan ada yang berhasil itu. Jadi fokus dulu salah satu dalam membangun usaha ini. Ya, punya impian, ya, kemudian fokus ngurusin itu. Satu saja, ikan gabus. Kemudian yang ketiga, setelah Anda fokus membangun sebuah usaha itu, Anda harus percaya diri. Percaya diri membangun usaha ini bahwa yakin ini usaha saya. Nah, yang sering terjadi seorang peternak atau pelaku perikanan, petani usaha perikanan itu tidak berani memproklamirkan diri sebagai seorang pengusaha perikanan. Usahanya apa, Mas? Piara ikan. Ya, sampingan aja lah, Pak. Cuma sampingan kok itu. Nah, itu kan doa buat Anda. Jika Anda betul-betul mau menjadi usaha, saya sekarang usaha ikan gabus. Kenapa tidak berani memproklamirkan diri menjadi pengusaha ikan gabus walaupun hanya baru 1 kolam? Saya dulu sama memulainya, awal usaha ini juga hanya 1 bis beton, 2 bis beton. Ya. Di situ Anda sudah berani memproklamirkan diri, percaya diri dengan apa yang Anda pilih. Ya. Terlepas nanti ke belakangnya bagaimana, asal Anda mau belajar, Anda mau konsisten di situ, Anda percaya diri dengan usaha Anda pasti bisa. Setiap ada orang tanya, usahanya apa, Mas? Ya ini kerja tapi sambil piara ikan. Ya, jadi itu doa Anda. Usaha ini usaha sampingan, tidak akan memberikan dampak yang luar biasa nantinya. Karena cuma sampingan. Yang namanya di samping itu sudah nggak terlalu diperhatikan. Percaya diri dengan apa yang Anda pilih saat ini. Setiap ada orang tanya, dari sana datang, usaha apa, Mas? Piara ikan gabus. Ada yang tanya lagi, usaha apa, Mas? Piara ikan gabus. Dari sana tanya, ada apa? Piara ikan gabus. Sehingga apa? Semakin banyak orang yang mengetahui bahwa Anda usaha ikan gabus, semakin banyak orang yang percaya kepada Anda nantinya. Karena Anda akan menguasai bidang Anda. Ya. Percaya diri. Ya, kemudian lanjutnya adalah konsisten. Ya, konsisten membangun sebuah usaha. Kalau Anda sudah memilih gabus di situ, ya konsisten di gabus. Ya. Walaupun Anda punya masalah ikan mati, ikannya nanti belum laku, ikannya nanti ada yang sakit segala macam, Anda tetap belajar di situ, konsisten di situ, mencari masalah dari semua yang Anda hadapi saat itu. Karena orang usaha itu pasti akan ada masalah. Dengan masalah orang menjadi dewasa. Dengan masalah orang menjadi lebih tahu. Coba kalau Anda sekarang usaha ikan gabus baru nebar 1000 kemudian mati besok pagi. Anda berhenti. Anda tidak akan pernah mendapatkan solusi apa-apa. Anda baru melakukan pembenihan. Induknya bertelur. Kemudian netesannya mati semua. Belum jadi panen. Itu adalah ilmu bagaimana Anda mencari solusi kenapa bibit saya mati. Tapi kalau baru netes sekali, kemudian mati, kemudian menyerah, Anda tidak akan mendapatkan solusi apapun di situ. Karena dengan pengalaman pertama ini kita mencari sebuah solusi. Jikalau nanti di ke depan ada masalah yang sama, kita bisa mengatasi masalah seperti yang kita hadapi di awal. Ya. Jadi konsisten di situ. Kemudian yang berikutnya yang harus Anda lakukan itu berdasarkan pengalaman saya. Bahwa setelah kita sudah ikhtiar seperti ini, kita jangan lupa. Ya, kita selalu belajar. Ya, selalu belajar. Kenapa? Di dalam usaha budidaya ini tidak ada yang ahli. Iya. Kenapa? Kita berhubungan dengan yang namanya hewan bernyawa. Dan
hewannya kecil. Hewan itu kalau kecil mudah matinya. Makanya ikan itu diciptakan anaknya banyak karena apa? Mudah mati. Sehingga dari jumlah puluhan ribu atau ratusan ribu itu ada sisa yang hidup. Kalau di alam dia bisa berkembang menjadi banyak. Ya, ada yang di predator dimangsa ikan lain kalau di alam, ada yang mati. Ya, makanya anaknya banyak. Karena ikan itu ikannya mudah mati. Ya. Selalu belajar dari manapun selama itu sesuai dengan apa yang kita jalani. Dan belajarlah banyak dengan trial-trial atau pengalaman Anda sendiri. Ya. Karena cara yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam usaha budidaya ikan ini, itu kan versi pengalaman saya. Dengan harapan kalau terjadi resiko kematian ataupun ada masalah apa, itu Anda bisa menyelesaikan dengan cara saya. Tetapi Anda juga harus belajar, oh dengan cara Pak Wanti kalau kena jamur dikasih ini kok nggak sembuh, saya akan pakai cara saya juga. Nah, di mana cara itu yang betul-betul sudah Anda uji atau mungkin Anda sudah lakukan praktek sebelumnya. Dan hati-hati mengambil sebuah cara usaha budidaya yang sekarang ini kan marak medsos. Kan? Cara-cara yang baru diaplikasikan sekali, kemudian orang itu berhasil baru satu kali, di-upload kita coba. Akhirnya tidak berhasil. Cari cara-cara yang sudah teruji. Ya. Orang yang memang bidangnya sudah lama usaha di bidang itu, mereka sudah mencoba berkali-kali dan itu berhasil. Ya, bisa diaplikasikan di usaha Anda. Jangan menggunakan cara-cara yang kalau menurut saya kurang pas. Baru usaha budidaya ikan gabus 1 bulan saja, ikannya terkena jamur, kemudian coba cara-cara tidak sembuh, kemudian caranya pakai mengudu sama garam, di blender dimasukkan, kok sembuh, diupload di YouTube. Kemudian Anda pakai. Ya, kalau memang mau trial, coba dulu sedikit. Tetapi kan ada yang secara mentah langsung diterima, diaplikasikan ke ikan sehingga menyebabkan kematian. Ya, jadi karena memang cara-cara itu harus teruji cukup lama, apalagi di sektor pengobatan ikan yang sakit. Ya. Ya, di situ Anda harus banyak belajar. Jadi poin berikutnya adalah belajarlah. Karena di dunia perikanan itu hanya ada orang yang ahli itu karena memang dia menguasai ikan dia sendiri. Pada saat di sini dia kena jamur diaplikasikan di sini, kemudian dipindahkan ke tempat Bapak diaplikasi dengan cara yang sama, dengan panas yang tertentu, suhu tertentu, bisa hasilnya berbeda. Ya. Kemudian yang terakhir, ya setelah tadi Anda harus belajar terus ya, menerima masukan dari siapapun, belajar dari sana sini ya. Kemudian Anda pasrahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Karena bagaimanapun saat kita usaha, kita hanya bisa ikhtiar di dunia ini. Kita bisa belajar dengan ilmu. Ilmu juga pemberian Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sesi terakhir ya Anda harus berserah diri. Berdoa, banyak berdoa dengan usaha yang Anda lakukan. Berdoa, mudah-mudahan usaha ini menjadi fokus tumpuan harapan pekerjaan saya. Tumpuan harapan penghasilan keluarga saya. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, usaha ini menjadi berkah, menjadi jalan rezeki Anda dalam membangun sebuah bisnis. Ya, karena hidup, mati, rezeki kita, jodoh kita, Tuhan yang mengatur. Makanya poin terakhir adalah Anda harus berserah diri. Yang mempunyai nyawa juga Sang Pencipta. Ikan hewan bernyawa. Anda harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Saya sudah ikhtiar usaha ini, ya Tuhan mohonkan sebuah rezeki. Ya Allah mohonkan sebuah rezeki. Agar saya menjadi usaha ini menjadi berkah dan membawa rezeki buat keluarga saya. Ya. Dan mudahkanlah semua dalam kita menjalani usaha. Kalau ada ikan sakit, mudah kita penanganannya. Ya, jadi itu pengalaman saya dalam membangun sebuah usaha. Karena usaha itu akan berjalan
Kita bisa cerita karena kita punya pengalaman. Sekecil apapun pengalaman yang kita miliki, itu sangat berharga sekali buat kelangsungan usaha kita di masa yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman yang bertanya. Ya, itu berdasarkan pengalaman Pak Suhandi saja. Karena pengalaman Anda tentunya lebih berbeda dan mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sukses untuk teman-teman semuanya dan semoga usaha Bapak Ibu semua di sektor Unia Ikan Gabus bisa semakin maju, semakin sukses dan banyak orang yang berhasil, banyak orang yang sukses di sektor ikan gabus. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.